Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta dengan tema Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif. Pada Bapak Marja MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Kebetulan alhamdulillah bahwa Kelurahan Jatinegara ini merupakan salah satu mitra UNJ. Mudah-mudahan kegiatan selama 2 hari ini bermanfaat untuk Ibu sekalian untuk menambah hasanah wawasan berpikir tentang pelayanan pendidikan bagi ABK di setting persekolahan reguler atau inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat panjang umur, kita bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan inklusi yang kita tidak bisa menutup mata dengan keberadaan dari anak didik kita yang memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan metodenya dengan anak-anak lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya adalah kegiatan pengabdian ini bisa memberikan dampak yang terlihat bagi masyarakat. Kalau saat ini adalah arahnya, tema kegiatannya adalah untuk mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Semoga ke depan anak-anak yang berkebutuhan khusus di wilayah Kelurahan Jatinegara Kaum ini memperoleh perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain yang belum menjadi binaan. Memperkenalkan diri, saya Citra Sri Maulidina, dosen baru di program studi pendidikan khusus. Hari ini akan menyampaikan terkait konsep pendidikan inklusif yang ada di sekolah. Baik, kepada Bapak Dr. MPD kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita relaks dulu. Kalau kita ada di kelas, pasti masih ada siswa yang kalau kita jelaskan ngerung-ngerung itunya, dahinya. Lalu tidak terjawab permasalahannya, khusus pada pelajaran-pelajaran yang sifatnya akademik. Bapak Ibu tentu pernah merasakan susahnya menguasai satu materi pelajaran dulu, benar? Mau tanya malu. Lalu apa yang terjadi? Diam saja. Akibatnya tidak paham. Terus berlanjut dan terus berlanjut sehingga permasalahan itu menumpuk. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu bagaimana sekolah itu menjadi tempat yang mengundang mereka untuk datang. Bukan hanya sekedar untuk kumpul, mengakomodasi, menerima semua anak. Pendidikan inklusif tidak hanya berbicara bagaimana disabilitas masuk sekolah umum, tidak itu. Tapi bagaimana kita melayani semua anak sesuai kemampuannya. Kita manusia itu dipisahkan oleh manusia lainnya, maka itu sebuah bentuk ketidakadilan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu pada permulaan prasyarat cenderung diabaikan. Ya, nah ini prasyaratnya apa sih? Kira-kira prasyaratnya apa? Ternyata membaca dan membaca itu bahasa. Ada bahasa ujar. Bahasa ujarnya apa? Bahasa ujar ngomong, ngobrol. Terus ada bahasa tulis. Ada 2. Jadi sebelum membaca benerin dulu tuh. Oh, mau makan. Jadi perbaikinya sambil bahasa reseptif yang diterima akan dikeluarkan, namanya ekspresif. Nah, kalau ini bahasa ujarnya sudah bagus, baru ke ternyata untuk ini pertama kesegaran bunyi.
dilatih bunyi dulu. Nah, makanya dalam bahasa kita itu mengenalkan bunyi bukan huruf, tapi suku kata. Ya, ketika ada kesadaran bahasa, bahasa dulu. Nah, bahasa yang bagus kan bahasa ibu. Membaca permulaan itu sebenarnya ada dua, ada kata dan suku kata, tidak ada huruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di acara terakhir. Kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi Saya Sri Suherdi dari SDN Jatinegara Kaum 03. Saya bertanya sambil sharing kali ya Pak ya. Di sekolah saya ini ada murid kelas 3 Pak, perempuan. Dia itu sudah kelas 3 tapi belum bisa membaca. Langkah selanjutnya kami harusnya bagaimana? Ini Bu, kalau dilihat kasus tadi itu lihat prasyarat, ini ada dua, mana yang prioritas? Yang prioritas itu bukan membaca. Ini mungkin anak ini ada gejala ADHD, gangguan perhatian dan hiperaktif. Ya perhatiannya nggak baik. Itu dulu, kalau itu belum tidak bisa. Jadi salah satu dulu, karena kan dia belum bisa fokus, ya masih perhatiannya beralih gitu ya. kita buka dulu acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ibu Citra Sri Maulidina MPD untuk mengambil alih. Terima kasih Bu MC, Pak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada Ibu Dr. Murni Winarsi MPD. Beliau adalah salah satu dosen senior juga di jurusan pendidikan khusus. Kepada Ibu kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan oleh Bu Citra, saya akan membahas tentang anak dengan hambatan pendengaran. Ya, ada yang pernah mendengar siapa sih yang disebut anak berkebutuhan khusus, tunarungu atau hambatan pendengaran? Menurut Bapak Ibu selama ini Tidak bisa mendengar. tidak bisa mendengar. Ini anak yang mengalami hambatan dalam pendengaran. Jadi tidak hanya yang tidak sama sekali mendengar, tetapi ada juga yang mungkin pendengarannya sedikit berkurang atau ada yang sebelahnya dengar, sebelahnya tidak dengar. Baik, betul semua tadi. Anak hambatan anak yang tidak mampu mendengar, betul. Tapi bukan hanya tidak mampu mendengar, dia juga tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa lisannya, dengan bahasa verbalnya. Jadi anak tunarungu itu kalau ibu merasa atau melihat anak yang perhatiannya penuh ke ibu, ngeliatin gitu ya, terus kayaknya ada rasa-rasa curiga atau apa, dia bukan berarti negatif itu, karena dia ingin tahu apa sih yang ibu ucapkan, makanya visualnya itu yang diandalkan. Itu artinya apa? Ketika Bapak Ibu di kelas ada anak berkebutuhan khusus tunarungu, harus bicaranya itu face to face, ya, berhadapan. Kemudian harus ada keterarah wajahan, keterarah suaraan. Jangan sampai ketika bicara membelakangi. Anak-anak, ya, jadi yang dituliskan ini, dia nggak tahu. Ya, kemudian emosinya labil, ya, tidak stabil, kemudian kadang meledak-ledak karena ketidakmampuan bahasanya. Jadi kalau di kelas ibu bapak ada anak seperti ini harus banyak memahami bahasa isyarat. Kita belajar CD itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang dibuat isyarat. 1, 2, 3, 4.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak akan bicara konsep pendidikan inklusif, tapi akan bicara sebetulnya pendidikan inklusif itu apa. Karena apa? Banyak yang salah paham, jadi paham salah. Nah ini, kalau di indeks inklusivitas, itu kita masih di bawah sebetulnya. Nah itulah pembelajaran. Nah ini skema ini sebetulnya yang bisa dikembangkan buat kita untuk belajar yang sama, penggunaan teknologi, penggunaan media di sekolah kita. Kelas 3, anak Jepang itu sudah bisa baca partitur atau notawa. Makanya orang sana pinter-pinter main musiknya, bukan belajar musik untuk menjadi seorang profesional, tetapi dengan musik maka mereka belajar mengembangkan kemampuan di dalam otaknya. Dan satu lagi, kalau di sana itu papan tulis bukan di depan saja, tetapi ada di belakang, ada di samping. Terima kasih tepuk tangan kita semua sama untuk hari ini. Tolong jangan lupa merenai saya, jangan lupakan saya. Terima kasih Pak Alan atas materinya. Kuis yang pertama, Ibu-ibu, Bapak-bapak, siapa yang mau kenalkan diri dengan bahasa isyarat? Bani